Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat, Bapak Dr. Iputu Gede Diatmika SE AKMSI selaku dosen pembimbing utama saya. Yang terhormat, Ibu Dr. Desak Nyoman Sriwerastuti SE AKMSI selaku dosen pembimbing pendamping saya. Yang terhormat, Ibu Putu Risti Masdiantini SE MSI selaku dosen penelaah saya. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Erin Sagita dengan NIM 181705171, program studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Analisis Fundamental Valuasi Saham PT Bank Mandiri Persero Tbk untuk menentukan fair price dalam pengambilan keputusan investasi. Baik, yang pertama, latar belakang. Perkembangan perekonomian di Indonesia tidak dapat dilepas dari perkembangan pasar modal di Indonesia. Semakin maju dan berkembangnya pasar modal di Indonesia, maka perekonomian akan terdorong maju dan berkembang. Pasar modal di Indonesia menjadi salah satu wadah di mana para investor dalam negeri maupun asing menginvestasikan uangnya. Sektor industri perbankan merupakan salah satu industri yang cukup digemari oleh investor di Bursa Efek Indonesia dikarenakan profil perusahaan perbankan dianggap sebagai profil perusahaan yang bergensi dan dianggap sebagai perusahaan yang kredibel karena peraturan operasi perbankan yang sangat ketat diatur oleh Bank Sentral. Bank merupakan perusahaan jasa yang menyediakan jasa keuangan bagi seluruh masyarakat. Bank mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu memberikan jasa lalu lintas pembayaran, serta sebagai sarana dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Perbankan memiliki peranan sangat penting bagi negara untuk memajukan perekonomian, sehingga bank menjadi salah satu lembaga utama dalam suatu negara. Selain itu, bank merupakan salah satu lembaga yang memiliki peranan penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Bank Mandiri merupakan salah satu subsektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Bank Mandiri Tbk didirikan pada 2 Oktober 1998 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Agustus 1999. Pengendali Bank Mandiri adalah negara Republik Indonesia dengan persentase kepemilikan sebesar 60%. Berdasarkan anggaran pendasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Bank Mandiri adalah melakukan usaha di bidang perbankan. Pada tanggal 23 Juni 2003, Bank Mandiri memperoleh pernyataan efektif dari BPPAM LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham Bank Mandiri IPO kepada masyarakat sebanyak 4 miliar saham seri B dengan nilai nominal 500 per saham dengan harga penawaran 675 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 Juli 2003. Investasi di bisnis perbankan alternatif yang dapat memberikan return yang cukup signifikan. Para investor dalam menanamkan sahamnya berharap akan mendapatkan pengembalian yang menguntungkan return. Selain return yang menjanjikan, investasi di perbankan juga mempunyai risiko. Salah satunya yang dapat dilakukan dengan valuasi saham agar investor dapat mengetahui harga saham yang ditawarkan terlalu rendah, undervalued, atau bahkan terlalu tinggi, overvalued. Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui apakah harga saham pada Bank Mandiri berada dalam keadaan overvalued, undervalued, atau fairly valued, dengan cara mengestimasi nilai intrinsik saham Bank Mandiri dan membandingkannya dengan harga saham perusahaan di pasar. Baik, yang selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, fundamental saham Bank Mandiri. Yang kedua, fair price saham Bank Mandiri. Yang ketiga, kategori harga saham Mandiri saat ini. Yang selanjutnya, pembatasan masalah. Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah diuraikan di latar belakang penelitian, untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada bab selanjutnya, maka perlu ditentukan batasan penelitian sehingga hasil analisa selanjutnya dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dari latar belakang di atas, bisa ditentukan batasan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini dibatasi pada analisis fundamental untuk menentukan keputusan investasi saham yang menguntungkan. Yang kedua, dalam penelitian ini menjadi objek penelitian penulis adalah PT Bank Mandiri Persero Tbk. Yang ketiga, dalam penelitian ini penulis menghitung nilai akhir saham Bank Mandiri. Nah, selanjutnya, perumusan masalah penelitian. Yang pertama, bagaimana analisis fundamental saham pada Bank Mandiri sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Yang kedua, berapa nilai akhir harga wajar saham Bank Mandiri pada tahun 2020. Yang selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui fundamental saham pada Bank Mandiri sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Yang kedua, untuk mengetahui nilai akhir wajar saham Bank Mandiri pada tahun 2020.
Manfaat penelitian bagi investor. Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Yang kedua, bagi perusahaan. Diharapkan penelitian ini memberikan informasi agar dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, bagi peneliti. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti utamanya dalam bidang manajemen keuangan perusahaan. Yang selanjutnya, grand theory. Di sini saya menggunakan signaling theory. Teori sinyal membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan manajemen agen disampaikan kepada pemilik prinsipal. Menurut Sari dan Zurhotun 2015, bahwa teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Berdasarkan teori ini, maka suatu pengungkapan laporan tahunan perusahaan merupakan informasi yang penting dan dapat mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan. Signaling teori dapat membantu pihak pengelolaan perusahaan, memiliki pemilik perusahaan dan pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan menghasilkan kualitas pelaporan keuangan. Rasio-rasio dari laporan keuangan seperti earning per share, return of equity, debt to equity ratio, current ratio, maupun rasio-rasio lain akan sangat bermanfaat bagi investor maupun calon investor sebagai salah satu dasar analisis dalam berinvestasi. Landasan teori. Yang pertama, earning per share. Darmaji dan Fahrudin 2012, earning per share merupakan rasio yang menunjukkan bagian laba untuk setiap saham, rasio ataupun perbandingan harga saham terhadap earning perusahaan. Yang selanjutnya, debt to equity ratio, rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan modal. Yang ketiga, dividend payout ratio, rasio yang menunjukkan persentase dari net income perusahaan yang akan dibayar kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen. Dividen payout ratio merupakan perbandingan antara dividen per share dengan earning per share. Dividen per share dapat didefinisikan sebagai bagian pendapatan setelah pajak dibagikan kepada pemegang saham. Yang selanjutnya, price earning ratio. Rasio yang digunakan untuk menilai mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Banyak investor dalam berinvestasi menggunakan acuan variabel PER untuk menentukan harga saham suatu perusahaan masih murah atau mahal. Yang selanjutnya, keputusan investasi. Investor dapat mengambil keputusan untuk menjual, menahan, atau membeli saham berdasarkan perbandingan antara nilai intrinsik dengan nilai pasar dari saham. Keputusan investasi yang dilakukan merupakan tindakan manajer keuangan dalam mengalokasikan sejumlah dana ke dalam bentuk investasi dengan harapan dapat memperoleh keuntungan di masa datang. Penelitian terdahulu. Di sini saya menggunakan penelitian terdahulu ada 5. Yang pertama, Nugraheni pada tahun 2020. Yang kedua, Ardiyah Amri pada tahun 2018. Yang ketiga, Nanda Paramudita pada tahun 2021. Selanjutnya, Nilam Sari Mustika pada tahun 2021. Yang terakhir, Niken Dina pada tahun 2021. Selanjutnya, kerangka berpikir. Di sini, variabel independen yang dipakai pada penelitian. Variabel satunya earning per share, variabel 2 debt to equity ratio, yang variabel 3 dividend per share, yang variabel keempat fresh earning ratio. Selanjutnya, variabel dividennya keputusan investasi. Berdasarkan kerangka pemikiran dapat dijelaskan bahwa perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk melihat harga sahamnya dapat dilihat melalui laporan keuangan bank yang terdaftar, dan mengukur harga saham sendiri dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu EPS, DER, DPR, PER. Dari keempat variabel, peneliti ingin mengetahui apakah berpengaruh signifikan menjadi saran kepada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara parsial maupun simultan terhadap harga saham perbankan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk mengetahui itu semua, peneliti menggunakan metode discount cash flow sehingga nantinya diperoleh kesimpulan yang dapat menjadi saran kepada perusahaan. Hipotesis penelitian. Hasil hipotesis penelitian: H1, earning per share dapat memvaluasi harga saham dengan tepat. H2, debt to equity ratio dapat memvaluasi harga saham dengan tepat. H3, dividend per share dapat memvaluasi harga saham dengan tepat. H4, price earning ratio dapat memvaluasi harga saham dengan tepat. Metode penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini yaitu Bank Mandiri pada Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Yang kedua, jenis penelitian. Penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menguji metode discounted cash flow dalam memprediksi nilai wajar saham pada PT Bank Mandiri Persero Tbk.
Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan PT Bank Mandiri Persero Tbk. Sedangkan penentuan sampel menggunakan metode teknik sampling kriteria yang ditentukan dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah harga saham yang dijadikan sampel dari PT Bank Mandiri Tbk adalah harga saham pada bulan Desember 2016 sampai dengan Desember 2020. Dan selanjutnya, jenis dan sumber data. Jenis data kuantitatif. Data sekunder, sumber data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan Bank Mandiri periode tahun 2016 sampai dengan 2020 di Bursa Efek Indonesia. Kemudian website perusahaan terkait yaitu www.bankmandiri.co.id. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa dokumentasi. Penelitian melakukan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan laporan keuangan Bank Mandiri periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang diperoleh dari data sekunder website Bursa Efek Indonesia dan website perusahaan terkait yaitu www.bankmandiri.co.id. Yang selanjutnya, teknik analisis data. Charles Mizrahi dalam bukunya Getting Started in Value Investing dengan sedikit modifikasi, tahap-tahap melakukan valuasi saham menggunakan metode discount cash flow yaitu earning per share dan debt to equity ratio. Yang kedua, menghitung rata-rata dividend payout ratio earning per share, growth dan price to earning ratio. Selanjutnya, menghitung future value EPS, menghitung future value harga saham, menghitung akumulasi dividen, menghitung future value total, menghitung tingkat imbal hasil diskonto, menghitung present value harga wajar. Dan yang selanjutnya, uji hipotesis, uji root mean square error. Tujuan dilakukannya perbandingan model penilaian harga saham guna mengetahui pendekatan penilaian harga saham mana yang paling tepat. Root mean square error biasanya digunakan untuk mengetahui pendekatan manakah yang paling tepat. Root mean square error adalah ukuran perbedaan antara nilai yang diketahui harga pasar saham dengan nilai yang diprediksi nilai intrinsik. Semakin kecil nilai root mean square error, maka semakin bagus model penilaian harga saham dalam mengestimasi nilai intrinsik saham. Nur and Setiawan 2014. Jika model penilaian saham memiliki nilai root mean square error terkecil, maka dapat dikatakan model penilaian saham dapat memvaluasi harga saham dengan tepat. Berikut adalah rumus perhitungan root mean square error. Hasanah dan Suliati 2017. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya buat, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.